Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dari matkul parasitologi, di mana kami hari ini akan mempresentasikan hasil laporan mini project kami. Untuk judulnya sendiri ialah identifikasi dan analisis ektoparasit pada hamster Surya Mesocrisitus auratus di Pasar Spandi Kota Malang dengan anggota kelompok seperti yang di layar. Next. Ya, untuk abstraknya sendiri, di mana Pasar Splendid di Kota Malang itu merupakan pusat perdagangan peliharaan termasuk hamster surya yang berpotensi menjadi inang atau parasit akibat sanitas kandang yang rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis parasit pada hamster basal tersebut dan untuk menganalisis faktor lingkungan yang mempengaruhi investasi serta mengevaluasi risiko kesehatan terhadap manusia. Penelitian ini juga dilakukan secara observasional, deskriptif dengan pengambilan sampel secara acak dari 3 toko, masing-masing 3 ekor hamster, dan dilakukan pemeriksaan mikroskopik terhadap sampel yang diperoleh. Dan hasil menunjukkan ada investasi pada oleh Mycoptes musculinus dan Demodex musculi dengan prevalensi tertinggi pada toko yang memiliki frekuensi pemeriksaan kandang rendah dan keberdatangan hewan tinggi. Faktor lingkungan seperti kelembapan, suhu, dan sanitas terbukti berperan besar dalam mendukung perkembangan ektoparasit. Selain berdampak pada kesehatan hewan, investasi ini juga berpotensi menyebabkan gangguan kulit dan alergi pada manusia yang sering kontak langsung. Oleh karena itu, pengendalian ektoparasit penting dilakukan melalui edukasi, perbaikan sanitasi, dan monitoring rutin, sejalan dengan pendekatan One Healthy yang mengintegrasi kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan. Next. Selanjutnya untuk penjelasannya sendiri, di mana Pasar Splendid Kota Malang ini sebagai pusat perdagangan hewan peliharaan, termasuk hamster surya atau masih Mesocrisatus auratus, dan kondisi sanitas dan manajemen kandang yang kurang optimal dapat meningkatkan risiko serangan parasit eksternal pada hewan tersebut. Di mana parasit eksternal ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang serius seperti pruritus, alopecia, dan bahkan kematian dalam kondisi ukuran berat. Sehingga penelitian itu dibutuhkan untuk memahami jenis-jenis parasit yang umum ditemukan dan tingkat paparan yang terjadi serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan parasit di lingkungan tersebut. Sehingga tujuan dari penelitian ini yang pertama ialah untuk mengidentifikasi jenis-jenis parasit eksternal dan yang menginvestasi hamster di Pasar Splendid Kota Malang. Kedua ialah untuk menganalisis faktor lingkungan yang berkorelasi dengan tingkat investasi parasit eksternal serta menilai potensi dampak investasi parasit eksternal terhadap kesehatan manusia sebagai pemeliharaan atau konsumen hewan peliharaan. Next. Dan untuk metode penelitian sendiri ya, di mana waktu dan tempatnya pada bulan April hingga Juni 2025 pada Laboratorium Biologi Dasar Departemen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya. Dan untuk angka kerjanya sendiri, yang pertama, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan observational deskriptif yang kita dan kami mengambil sampel secara random 3 sampel di setiap toko dan dilakukan wawancara dengan pemburu hamster. Bisa di next. Untuk metode yang pertama, di mana tahap pemeriksaan fisik, kami melakukan inspeksi terlebih dahulu, di mana kami melihat marmut, secara keseluruhan dari jarak pandang secukupnya sebelum marmut tersebut kami dekati dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Lalu dilakukan palpasi. Hamster. Di mana kami melakukan palpasi atau pemeriksaan permukaan luar kulit dapat dilakukan dengan perabaan dengan tangan. Lalu selanjutnya tahap pengambilan spesimen, di mana spesimen ini digunakan untuk menunjukkan gejala klinis terinfeksi seperti alopecia, iritasi kulit, kustat, atau luka pada permukaan tubuh. Lalu diambil sampel scraping atau kerongan kulit hamster pada bagian yang terinfeksi tersebut. Next. Selanjutnya ialah untuk pemeriksaan mikroskopis, di mana kerongan kulit diambil secara scalpel, kemudian diletakkan di atas objek gelas dan ditetesi oleh alkohol 70%. Lalu kami amati pada mikroskop dengan perbesaran 100 hingga 400 kali. Lalu dilakukan analisis data, yaitu untuk menghitung prevalensi dari parasit tersebut. Next. Berikut merupakan analisis data yang kami peroleh. Berikut merupakan tabel 1, yaitu data hasil pengamatan itu parasit pada 9 sampel hamster. Hasilnya pada toko pertama tidak ditemukan ektoparasit baik pada sampel 1, 2, maupun 3. Kemudian pada toko 2 ditemukan ektoparasit pada sampel 1 dan 2, sedangkan pada toko 3 ditemukan ektoparasit pada sampel 3. Kemudian ini merupakan hasil pengamatan. Untuk gambar 1 merupakan hasil pengamatan hamster pada toko 1. Gambar 1A merupakan sampel 1, 1B merupakan sampel 2,
dan sampel C, dan gambar C merupakan sampel 3, di mana semua sampel ini hanya ditemukan debris atau kotoran saja dan tidak ditemukan ektoparasit. Kemudian untuk gambar 2 merupakan hasil pengamatan pada hamster toko 2, dengan gambar 2A merupakan sampel 1 dan gambar 2B merupakan sampel 2, di mana ditemukan ektoparasit pada kedua sampel ini, sedangkan pada gambar 2C hanya ditemukan debris saja, yaitu pada sampel 3. Kemudian ini merupakan hasil pengamatan hamster pada toko 3, yaitu hanya ditemukan ektoparasit pada sampel 3, yaitu pada gambar 3C, sedangkan pada sampel 1 dan 2 tidak ditemukan ektoparasit, melainkan hanya ditemukan debris atau kotoran. Berikut merupakan hasil identifikasi jenis parasit yang ditemukan. Untuk gambar 4 merupakan hasil pengamatan ektoparasit pada hamster sampel 1 dari toko 2, sedangkan gambar 5 merupakan perbandingan dari literatur, yaitu Mycoptes musculinus pada perbesaran 40 kali yang ditemukan pada rambut tikus, sedangkan gambar 6 merupakan hasil pengamatan ektoparasit pada hamster sampel 2 dari toko 2, dan gambar 7 merupakan gambar dari referensi, yaitu telur Mycoptes musculinus pada perbesaran 40 yang ditemukan pada rambut tikus. Toko pertama melakukan pembersihan kandang 2 kali dalam 1 minggu, sedangkan toko kedua dan ketiga hanya melakukan pembersihan 1 kali dalam 1 minggu. Kemudian toko ketiga positif mengandung Demodex XP, sementara toko kedua ditemukan telur dan individu dewasa dari Mycoptes musculinus. Menurut Rombosi DKK 2014 menegaskan bahwa investasi M. musculinus berkolerasi dengan stres lingkungan dan rendahnya kebersihan kandang, serta dapat berdampak buruk terhadap kondisi fisiologis hewan percobaan. Kemudian ini merupakan gambar 8 hasil pengamatan ektoparasit pada hamster sampel 3 dari toko 3. Kemudian gambar 9 merupakan gambar referensi dari literatur, di mana gambar ini menunjukkan kemiripan dengan anatomi Demodex. Faktor lingkungan seperti kebersihan kandang, kelembapan udara, sirkulasi udara, kepadatan populasi, dan jenis litter berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan ektoparasit. Kemudian investasi Demodex di toko ketiga diduga dipicu oleh stres akibat kondisi lingkungan yang kurang optimal. Dalam kondisi imunitas menurun karena lingkungan buruk, tungau ini dapat berkembang pesat dan memicu demodekosis. Baik, selanjutnya ini untuk pembahasan dari parasit yang telah ditemukan, yaitu Mycoptes musculinus dari toko kedua, di mana untuk cirinya bentuk tubuh oval, di mana betina dewasa berukuran sekitar 300 mikrometer dengan kakinya itu ada kaki 1 dan kaki 2 yang berfungsi normal, dan kaki 3 dan juga kaki 4. Dan untuk kaki 3 dan kaki 4 pada betina tuh dimodifikasi untuk mencengkram rambut, di mana lokasi hidup mereka itu berada di permukaan kulit dan di dalam stratum corneum. Dampak dan bahaya dari parasit ini, hewan ini tuh dapat mengakibatkan pruritus hebat, alopecia, dan juga luka akibat garukan, serta penurunan berat badan terhadap hewan yang diinvestasinya. Untuk potensi zoonosis dia tidak mempunyai, dan untuk pencegahan dan pengendalian investasi dapat dilakukan isolasi dan karantina, pemantauan rutin, dan kontrol lingkungan, juga pengobatan. Next. Selanjutnya untuk Demodex, di mana untuk cirinya itu panjangnya seperti cerutu dan tubuhnya semi transparan dan bersegmen jelas menjadi tiga bagian, gnatosoma untuk kepala, podosoma, dan opistosoma, dan ukurannya sekitar 90-160 mikrometer, dan dia hidup di dalam folikel rambut dan juga di kelenjar sebasia, terutama di area bagian kepala, leher, interskapular, dan juga punggung. Demodex ini bersifat oportunistik. Untuk dampak dan bahayanya, hewan ini dapat menyebabkan pruritus juga, alopecia, dermatitis ulceratif, infeksi kulit sekunder, exophthalmia, hipertrofi kelenjar sebasia, dan juga inflamasi kulit. Untuk potensi zoonosisnya, Demodex tidak mengakibatkan zoonosis. Untuk pencegahan dan pengendalian investasinya dapat dilakukan isolasi dan karantina, pemantauan rutin, kontrol lingkungan, pengobatan, serta pengendalian komorbiditasnya. Next. Selanjutnya ini terdapat tabel 2, yaitu tingkat prevalensi parasit, di mana didapatkan dari toko 1, 2, 3. Untuk jumlah populasinya dapat dilihat dari tabel. Setelah dihitung dapat dilihat prevalensi sampelnya. Untuk toko 2 sebesar 66,7% dan toko 3 sebesar
33,3%. Untuk estimasi prevalensi dari total populasinya, di toko 2 sebesar 46% dan toko 3 sebesar 15%. Tingginya prevalensi ini tuh disebabkan oleh hubungan kuat antara kepadatan hewan dan frekuensi sanitasi dengan tingkat investasi ektoparasit. Dapat dilihat karena di toko 2 jumlah populasinya yang sangat padat sehingga prevalensinya lebih tinggi dari yang lainnya. Selain itu, lingkungan, kelembapan, dan kebersihan kandang merupakan faktor penting dalam menentukan prevalensi investasi ektoparasit pada hewan peliharaan. Next. Dari kesimpulannya, penelitian ini menemukan dua jenis parasit eksternal pada hamster di pasar splendid, yaitu Mycoptes musculinus dan Demodex musculi. Dengan prevalensi tertingginya terdapat di toko 2 sebesar 46%. Investasi ini terjadi pada toko dengan frekuensi pembersihan kandang yang rendah dan kepadatan hewan yang tinggi. Hal ini menunjukkan korelasi antara kebersihan dan investasinya. Meskipun bukan zoonosis, parasit ini tuh dapat menimbulkan iritasi ringan dan menurunkan kualitas hewan peliharaan, sehingga tetap berisiko bagi pemeliharanya. Sehingga dibutuhkan penjagaan ketat terhadap kondisi tempat hidup dari hewan tersebut. Next. Berikut adalah referensi yang digunakan untuk menyusun mini project ini. Next. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.